menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Joko Widodo meminta Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk merevisi aturan mengenai pupuk bersubsidi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut, pupuk bersubsidi yang semula 6 jenis diubah menjadi 2 jenis, yaitu urea serta nitrogen, fosfat, dan kalium. Presiden menekankan ketersediaan pupuk khususnya untuk pangan strategis sangat krusial untuk menjamin ketahanan dan kualitas komoditas pangan. Penggunaan pupuk organik tak hanya akan meningkatkan produktivitas pertanian di tanah air, tetapi juga dapat menjaga tingkat kesuburan tanah. Lebih lanjut, Presiden meminta Mentan untuk memacu produktivitas produsen pupuk organik, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita hari ini baru saja dipertemukan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Bapak Presiden, hadir Wakil Presiden dan beberapa Pak Menko dan Menteri, termasuk beberapa asosiasi yang berkait dengan pertanian dan pupuk. Pupuk Indonesia juga ada di dalamnya. Dan hari ini Bapak Presiden memberi arahan bahwa kebutuhan Indonesia terhadap pangan yang terjamin dan berkualitas menjadi prioritas dari seluruh aktivitas pembangunan dan ketahanan negara. Oleh karena itu, masalah pupuk adalah masalah yang sangat substansi untuk ketersediaan pangan, khususnya pangan-pangan strategis yang ada. Dan oleh karena itu, pupuk itu yang pertama adalah kesuburan tanah, dan pupuk itu sekaligus adalah pengisian dari buah dan tentu hasil. Oleh karena itu, kebijakan pupuk harus ditata lebih efektif, lebih maksimal, dengan tentu menggunakan berbagai instrumen-instrumen yang lebih terbarukan, tidak hanya dengan cara-cara yang kemarin. Bapak Presiden kemudian memberi kesimpulan dari sebuah rapat yang kurang lebih 1 jam itu, bahwa pupuk organik dibutuhkan. Yang selama ini setelah ada penyusunan dari PP 10 atau Permentan 10 yang lalu, dari 6 jenis pupuk tinggal 2 jenis pupuk, yaitu urea dan NPK. Pupuk organik dari bahan-bahan yang ada di sekitar alam yang ada itu tidak dimasukkan lagi, sesuai dengan rekomendasi dari kebijakan-kebijakan yang ditempuh dalam sebuah proses yang panjang. Oleh karena itu, Bapak Presiden hari ini menegaskan bahwa pupuk organik harus masuk kembali, dan Menteri Pertanian segera harus merubah PP nomor 10 itu setelah sebuah proses-proses yang harus dilakukan secara cepat. Dan insya Allah tadi ada 2 pupuk organik secara tersentral, artinya semua produsen-produsen pupuk yang ada dalam masyarakat dalam bentuk UMKM dan lain-lain harus dihidupkan kembali, karena mulai Januari kemarin berdasarkan Permentan dan keputusan Panja dan lain-lain sebagainya itu kita sudah berhentikan untuk menjamin kuantitas pupuk yang harus ada, karena harga pupuk di dunia memang lagi naik dan bersoal. Nah, tetapi Bapak Presiden tadi memutuskan sebuah keberpihakan bahwa pupuk organik, mereka produsen pupuk tetap harus diakomodir. Itu satu. Yang kedua, saya diperintahkan atau Menteri Pertanian diperintahkan untuk membuat percontohan-percontohan untuk komunitas atau asosiasi-asosiasi dengan jumlah yang cukup termapping, terroadmap yang benar, mulai dari katakanlah membangun bandset dan cara prim akademik atau pelatihan-pelatihan. Yang kedua, agenda aksi dengan menggunakan berbagai pendekatan-pendekatan dari resort-resort yang tersedia di alam yang ada di sekitar wilayah tertentu, sehingga pupuk itu harus bisa diciptakan sendiri oleh masyarakat. Yang kedua, melahirkan budidaya pertanian, dan itu akan terjadi di 1000 per provinsi. 1000 hektar per provinsi, berarti ada 34 provinsi yang akan kita cobakan dan bekerja bersama dengan asosiasi. Dalam waktu yang sangat singkat, saya akan melakukan komunikasi dengan berbagai asosiasi dan pemerhati pertanian, para pakar pertanian untuk merumuskan ini. Bagaimana pupuk organik menjadi penting. Kepala negara juga memerintahkan Mentan untuk membuat percontohan berbasis komunitas atau asosiasi, serta meningkatkan riset dan pelatihan untuk pengembangan pupuk organik. Tim Elgen Media melaporkan.